Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Hensolastari dari program studi bisnis digital dengan NIM 24361400020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah blockchain ekonomi yang berjudul Analisis Kelayakan Implementasi Blockchain pada Marketplace Tokopedia. Saya memilih Tokopedia karena perusahaan ini tuh merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dan memiliki transaksi yang sangat besar setiap harinya. Banyak orang menganggap blockchain ini bisa menyelesaikan masalah keamanan dan transparansi. Tetapi saya ingin melihat lebih dalam apakah teknologi tersebut benar-benar layak diterapkan sebagai sistem utama Tokopedia atau justru sistem yang sekarang ini sudah lebih efektif. Pertama, saya jelaskan dulu nih objek analisisnya. Tokopedia ini berdiri tahun 2009 dan menjadi marketplace yang mempertemukan jutaan penjual mulai dari UMKM sampai ke brand besar. Nah, dengan konsumennya ini tuh ada di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2024, Tokopedia ini terintegrasi dengan TikTok Shop Indonesia. Ruang lingkup bisnis Tokopedia ini sangat luas, mulai dari pengelolaan katalog produk, identitas pengguna, pembayaran, pengiriman, sampai penyelesaian sengketa. Karena skala bisnisnya ini besar, tantangan yang dihadapinya juga kompleks. Menurut saya ada 5 tantangan utama. Pertama, itu keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna. Kedua, integrasi dengan banyak pihak seperti bank, dompet digital, dan logistik. Ketiga, itu kebutuhan sistem yang sangat cepat karena transaksinya itu berlangsung terus-menerus. Keempat, perlindungan data pribadi pengguna. Dan kelima, tata kelola serta penyelesaian sengketanya. Jadi sebelum membahas blockchain, kita harus memahami bahwa Tokopedia ini sudah mengelola ekosistem digital yang sangat besar dan tidak sederhana. Nah, pada slide ini saya mengidentifikasi masalah utama Tokopedia beserta dampaknya. Masalah dengan prioritas tinggi adalah keamanan data, fraud, atau transaksi bermasalah, kepercayaan terhadap penjual, dan sengketa transaksi. Contohnya, jika terjadi transaksi fiktif atau akun disalahgunakan, dampaknya itu bukan hanya kerugian uang, tetapi juga turunnya kepercayaan pengguna terhadap platform. Nah, sementara masalah transparansi proses dan integrasi pihak ketiga berada pada prioritas sedang sampai tinggi karena mempengaruhi kelancaran operasionalnya. Nah, di sini saya juga membuat analisis akar masalah menggunakan pendekatan fishbone. Nah, kesimpulan saya ini inti persoalannya adalah kepercayaan dan transparansi transaksi ini belum optimal. Penyebabnya bisa berasal dari manusia, proses bisnis, teknologi, data, maupun faktor eksternal seperti regulasi dan ancaman cyber. Artinya masalah Tokopedia ini tidak semata-mata karena belum memakai blockchain. Ada banyak faktor lain yang saling berkaitan. Nah, selanjutnya saya menilai tingkat digitalisasi Tokopedia. Hasilnya, Tokopedia ini sebenarnya sudah merupakan organisasi digital penuh. Mereka sudah memiliki frontend di platform untuk pembeli dan penjual, database transaksi, cloud infrastruktur, payment system, integrasi logistik, sistem keamanan, dan analytics system. Karena itu pertanyaan yang tepat bukan lagi apakah Tokopedia perlu digitalisasi. Nah, tetapi apakah blockchain ini memberikan manfaat tambahan dibanding sistem digital yang sudah berjalan sekarang? Saya juga menyoroti alur data transaksi mulai dari pencarian produk sampai ulasan setelah barang diterima. Nah, dalam proses tersebut, tidak semua data perlu dibagikan ke semua pihak. Misalnya, perusahaan logistik tidak perlu mengetahui seluruh informasi pembayaran pengguna. Menurut saya, poin ini tuh penting karena blockchain sering asosiasikan dengan keterbukaan data. Padahal dalam bisnis nyata adalah adanya kebutuhan privasi dan pembatasan akses. Selanjutnya di bagian ini saya menggunakan framework keputusan blockchain. Ada beberapa kriteria yang saya nilai seperti kebutuhan database bersama, akses multi pihak, transparansi data yang tidak dapat diubah, smart contract, dan token digital. Hasilnya ini cukup menarik. Akses multi pihak memang dibutuhkan, tapi masih bisa diatur melalui kontrol akses biasa. Nah, transparansinya juga dibutuhkan, namun tidak semua data boleh terbuka. Kebutuhan data yang benar-benar tidak dapat diubah ini hanya bersifat parsial karena dalam operasional ini marketplace tetap diperlukan koreksi data, pembatalan pesanan, atau refund.
Nah, untuk smart contract-nya saya beri nilai parsial karena implementasinya bergantung pada data dari luar sistem atau Oracle. Sedangkan token digital saya nilai tidak diperlukan karena transaksi Tokopedia ini sudah menggunakan rupiah dan metode pembayaran yang tersedia. Dari penilaian tersebut, saya menyimpulkan bahwa kebutuhan blockchain ini belum terbukti kuat. Kemudian slide ini membandingkan database cloud dengan blockchain. Database cloud ini unggul dalam biaya, kecepatan transaksi, skalabilitas, dan kemudahan implementasi. Ini tuh sangat penting bagi Tokopedia yang memproses transaksi dalam jumlah besar setiap harinya. Blockchain ini unggul pada transparansi dan pencatatan yang sulit diubah. Namun, keunggulan tersebut ini dibayar dengan biaya yang lebih tinggi dan implementasinya ini lebih kompleks. Kalau dilihat dari 6 kriterianya nih, database cloud ini unggul pada 4 aspek utama. Karena itu menurut saya blockchain ini lebih cocok digunakan pada fungsi tertentu, misalnya audit trail atau verifikasi transaksi. Terus bukan menggantikan seluruh sistem transaksi Tokopedia juga. Di sini saya membahas sisi positif dan negatif blockchain secara lebih seimbang. Ini manfaatnya antara lain otomatisasi proses melalui smart contract, keamanan berbasis kriptografi, transparansi antar pihak, serta kemudahan audit dan pelacakan transaksi. Dalam teori, hal ini dapat meningkatkan integritas data. Namun, risikonya juga besar. Implementasinya membutuhkan investasi tinggi, perubahan sistem, dan tenaga ahli khusus. Selain itu, belum tentu semua pengguna ini memahami teknologi blockchain, sehingga bisa muncul resistensinya. Regulasi juga masih terus berkembang. Menurut saya, keputusan teknologi ini tidak boleh hanya melihat manfaat teknisnya saja, tetapi juga kesiapan organisasi dan penggunanya. Nah, pada simulasi finansial sederhana ini, saya mengasumsikan investasi awal sekitar 2, miliar dan penghematan tahunan sekitar 750 juta. Dari perhitungan tersebut diperolehlah payback period sekitar 3,33 tahun. Artinya modal baru tuh kembali setelah lebih dari 3 tahun. Itu pun belum memasukkan kemungkinan kenaikan biaya peliharaan, kebutuhan upgrade sistem, perubahan regulasi, atau rendahnya tingkat adopsi pengguna. Jadi secara finansial, manfaat implementasi blockchain ini belum terlihat cukup kuat apabila tujuan utamanya hanya efisiensi operasional. Nah, selanjutnya saya melihat dampaknya terhadap konsumen. Blockchain ini berpotensi meningkatkan transparansi dan kepercayaan karena data transaksi ini lebih mudah diverifikasi. Namun, perilaku konsumen e-commerce ini umumnya dipengaruhi oleh harga, kualitas produk, kecepatan pengiriman, keamanan pembayaran, dan kemudahan pengguna aplikasi. Sebagian besar pengguna ini bahkan tidak terlalu peduli teknologi apa yang digunakan di balik aplikasi ini. Karena itu saya menyimpulkan bahwa blockchain ini tidak otomatis meningkatkan keputusan pembelian saja. Konsumen tetap lebih mementingkan pengalaman transaksi yang lebih cepat, aman, mudah, dan nyaman juga kan. Nah, pada bagian ini membahas regulasi yang relevan. Implementasi blockchain pada marketplace tetap harus mematuhi aturan perdagangan elektronik, perlindungan data pribadi, sistem pembayaran Indonesia, dan perlindungan konsumen. Contohnya, data pribadi tidak ideal disimpan langsung di blockchain karena sifatnya ini kan sulit dihapus. Sementara regulasi perlindungan data menuntut adanya pengendalian terhadap data pribadi. Selain itu, sistem baru ini tidak boleh mempersulit proses cerita, refund, maupun penyelesaian sengketa. Jadi aspek hukum menjadi pertimbangan penting sebelum teknologi ini tuh diterapkan. Berdasarkan seluruh analisis sebelumnya, saya mengambil pilihan B, yaitu blockchain tidak layak diterapkan sebagai teknologi utama pada sistem transaksi marketplace Tokopedia. Alasan utamanya ada 3. Pertama, kebutuhan operasional utama Tokopedia ini sudah dapat dipenuhi oleh database cloud, API dan kontrol akses yang ada saat ini. Kedua, database cloud lebih unggul dari sisi biaya, kecepatan, skalabilitas, dan kemudahan implementasi. Nah, ketiga, hasil analisis finansialnya ini menunjukkan manfaat ekonominya belum cukup kuat. Walaupun demikian, saya tidak mengatakan blockchain sama sekali tidak berguna. Teknologi ini masih bisa dipertimbangkan secara terbatas untuk audit trail, verifikasi transaksi tertentu, atau pencatatan lintas pihak yang membutuhkan integritas datanya yang tinggi. Oke, sebagai penutup dari analisis ini, saya belajar bahwa keputusan penggunaan teknologi ini
harus didasarkan pada kebutuhan bisnis nyata, bukan hanya karena teknologinya sedang populer. Dalam kasus Tokopedia ini, sistem yang ada saat ini masih lebih efisien sebagai sistem utama, sedangkan blockchain ini lebih tepat digunakan secara selektif pada proses tertentu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.